Bapak Ibu yang saya hormati, teman-teman sesama anak muda, insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. Hari ini, per 1 Maret 2025, PT Sritex resmi menutup pabriknya. Setelah sebelumnya, perusahaan ini dinyatakan pilot. Dampaknya, lebih dari 10.000 karyawan mengalami PHK massal. Ini harusnya menjadi hari berkabung nasional, karena ada puluhan ribu orang kehilangan pekerjaannya, apalagi PHK ini dilakukan jelang Hari Raya Idul Fitri. Namun, saya tidak melihat respon itu di sosial media, justru saya melihat sebaliknya. Banyak netizen menganggap bahwa PHK ini merupakan pilihan mereka sendiri. Alasannya, karena pada saat Pilpres kemarin, seluruh jajaran direksi maupun karyawan PT Sritex secara terang-terangan memilih keberlanjutan dan memberikan dukungan penuh kepada Gibran Rakabuming putra Jokowi untuk menjadi pemimpin mereka. Namun setelah terpilih, pemimpin yang selama ini mereka elu-elukan ternyata tidak mampu menghadirkan kesejahteraan, justru malah menghadirkan kehancuran. Di satu sisi, tentu kita prihatin kepada para karyawan Sritex yang harus kehilangan pekerjaan mereka. Namun di sisi lain, ini adalah konsekuensi dari pilihan mereka. Kalau sudah seperti ini, apakah kalian masih mau bilang, siapapun pemimpinnya, siapapun presidennya, kita tetap cari makan sendiri? Kalian itu paham gak sih betapa susahnya? Aku tuh ya nyari kerjaan, beneran loh susah banget. Sekarang kan kita bisa lihat di sosmed itu, di TV, tiap hari orang ngantri untuk nyari kerjaan. Saking susahnya, anak-anak presiden itu sampai dicariin kerjaan sama bapak-bapaknya. Pak Prabowo, Pak Lutfi, gimana nasibku di Sritex? Katanya nggak di PHK, kenapa sekarang di PHK? Kayak anak saya minta rabi, yang satu minta sekolah di TNI, yang satu sekolah. Gimana Pak? Kayak suami saya nggak kerja, biaya dari mana Pak? Gaji nanti tunggu gajian belum dibayar. Butuh makan, tiap hari kita butuh makan. Ibaratnya bangun tidur tuh mata melek itu kan sudah butuh uang Pak, buat anak, buat biaya sekolah, buat sangu, buat perlengkapan bekal. Kalau kondisi kayak gini terus gimana Pak? Saya nggak tahu kedepannya terus gimana, nggak tahu. Teman saya tiap hari berdoa, mudah-mudahan habis lebaran ini biarpun pemilik Sritex sudah nggak ada, beralih orang lain dapat buka ya Pak. Kasihan semua teman-teman pedagang depan Sritex itu semua mengharapkan buka Pak, bisa jualan. Kalau begini terus nggak tahu saya ke depannya gimana, nggak tahu Pak. Sudah diusahakan tapi harus bangkrut. PT Sritex terpaksa harus menutup total pabriknya di 1 Maret ini. Dan semua karyawan terakhir bekerja di 28 Februari ini. Sedih banget sih. Ini menunjukkan industri tekstil lokal di Indonesia sedang terpuruk. Gue sedih banget. Padahal Kemenaker udah berusaha untuk mempertahankan pabrik ini kan. Bener banget. Sebenarnya udah lama PT Sritex ingin mem-PHK semua karyawannya. Namun ditahan oleh pemerintah. Tapi mau gimana lagi, industri tekstil di Indonesia itu kalah dengan impor dari luar negeri. Apalagi seperti yang kita tahu kan, kalau banyak banget tekstil yang berasal dari Cina yang datang ke Indonesia dengan harga yang murah banget. Gue sangat menyayangkan hal ini, dan yang membuat netizen kecewa itu adalah pemerintah yang menjanjikan menyelamatkan PT Sritex. Bayangkan 8.000 orang bakal di PHK, ya Allah. Ternyata bukan hanya PT Sritex, ada beberapa perusahaan lain yang juga bakal tutup di tahun 2025 ini, termasuk Sritex, Yamaha, PT GNI, Suncat, dan masih banyak lagi. Pertanyaan gue satu, ada apa dengan Indonesia? Fakta di lapangan, pengangguran makin banyak, cari kerjaan makin susah, loker sulit. Tapi fakta ini dibantah oleh Menteri Keuangan. Terjadi akselerasi job creation. Ini menimbulkan tadi unemployment-nya menjadi menurun. Yang menyatakan kalau tingkat pengangguran terbuka turun dari 7% ke 5% dari 2020 ke 2024. Memang benar terjadi penurunan pengangguran, tapi karena masyarakat menciptakan pekerjaannya sendiri, kerja di UMKM, jualan es, jualan pentol, terjadi penurunan jumlah pekerja formal kita. Di 2018, kisaran 43% dan sekarang tinggal 40%. Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Memang kalau kita melihat dan mendengarkan bersama, ya, ketika pada Pilpres kemarin masa-masa kampanye, maka selaku Wakil Presiden, ya, Gibran Rakabuming Raka menyampaikan bahwa kepada anak-anak muda, bahwa nantinya ketika mereka telah menang dan dipilih rakyat sebagai Presiden dan Wakil Presiden, yaitu pasangan Prabowo dan Gibran, maka akan terbuka lowongan pekerjaan 19 juta. Nah, teman-teman,
ternyata setelah itu maka ya itu sebaliknya, bukan malah terbuka lowongan pekerjaan, malah banyak karyawan yang di PHK. Dan itu artinya satu perkabungan bagi masyarakat Indonesia, terutama pada PT ya karyawan PT Sritek ini teman-teman, karena tentu ya mereka menganggur dan ini tidak mungkin akan ditampung oleh perusahaan-perusahaan lain sebanyak ini teman-teman. Dan ini kita mengharapkan supaya ada kejelasan dari pemerintah ya di dalam mengambil solusi kenapa para karyawan ini di PHK, dan karena juga PT-nya juga ditutup dan tentu karyawannya juga dirumahkan. Oke, teman-teman, di sini dikatakan bahwa Sritek tutup mulai 1 Maret 2025. Kisah masa jaya pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara. Ya memang karyawan Sritek ini teman-teman, ya kita tahu bahwa mereka itu mendukung Prabowo Gibran kemarin, sehingga banyak netizen yang mengatakan bahwa itu PHK ini adalah suatu pilihan mereka. Jadi tidak ada lagi ya sebagai komentar dari mereka, atau ya tidak bisa mereka menyalahkan pemerintah karena tentu mereka sudah siap memilih Prabowo Gibran. Ya apapun resikonya ya tetap oke, gas. Nah, akhir perjalanan PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritek yang pernah menjadi raksasa tekstil di Asia Tenggara telah dikonfirmasi, di mana ribuan karyawan akan mulai merasakan dampak pemutusan hubungan kerja PHK per tanggal 1 Maret 2025. Ini sangat banyak sekali karyawannya teman-teman, ribuan karyawan. Adapun perusahaan yang berdiri sejak 1966 ini telah memberikan kontribusi besar dalam perekonomian Indonesia, khususnya memajukan industri tekstil tanah air dengan sederet capaian yang memukau. Nah, ternyata bahwa ketika berdiri ini ya pada tahun 1966 ini sangat lama sekali, kok bisa sekarang? Ya ini karena gara-gara perkembangan teknologi ini, jadi ya perkembangan zaman tidak bisa menyaingi pasar. Dilansir dari antara Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Disperinaker ke Kabupaten Sukoharjo menyebut karyawan Sritek berhenti bekerja mulai tanggal 1 Maret mendatang. Intinya PHK dan telah diputuskan tanggal 26 Februari. Kata Kepala Disperinaker Kabupaten Sukoharjo Sumarno di tengah Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 27 Februari 2025. Meski demikian, kata dia, para pekerja Sritek tetap bekerja sampai dengan tanggal 28 Februari. Off-nya mulai tanggal 1 Maret, ujarnya. Terkait hal tersebut, pihaknya sudah menyampaikan sejak awal bahwa yang menjadi hak karyawan adalah jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan, dan pesangon. Nah, kemudian kalau jaminan hari tua, jaminan kehilangan pekerjaan, dan pensiun itu ada di BPJS Ketenagakerjaan. Insya Allah aman, ujarnya sembari menambahkan bahwa selama ini pihak perusahaan telah membayarkan premi secara tertib. Sebagai informasi, tutupnya pabrik tekstil Sritek dimulai sejak Januari 2022 ketika perusahaan ini digugat oleh salah satu debiturnya, CV Prima Karya, yang mengajukan penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU ya Pengadilan Niaga Kota Semarang mengabulkan gugatan PKPU terhadap PT Sritek dan 3 perusahaan tekstil lainnya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, PT Sritek kembali digugat oleh PT Indo Barat Rayon karena dianggap tidak penuhi kewajiban pembayaran utang yang sudah disepakati, hingga akhirnya dinyatakan resmi pilot pada Oktober 2024 dan pada akhirnya tidak bisa diselamatkan. Lantas apa sajakah catatan prestasi gemilang yang telah diraih oleh Sritek selama hampir 60 tahun berkiprah di industri tekstil tanah air? Nah, ternyata bahwa sudah hampir 60 tahun teman-teman ya berkiprah.
Adanya perusahaan Sritek hingga berjaya dalam industri tekstil tanah air tidak terlepas dari sosok penting di belakangnya yang mendirikan perusahaan ini pada 1966, yakni HM Lukminto. Saat itu Sritek didirikan sebagai perusahaan perdagangan tradisional di Pasar Klewer, Solo. Menurut Gilip, ya, UNS AC.id, pada 1968 usaha ini mengalami pertumbuhan pesat hingga Lukminto mendirikan pabrik pertama Sritek di Solo yang fokus pada produksi kain kelantang dan celup. Dengan adanya pabrik ini, Sritek mulai mengembangkan lini produksi yang lebih besar untuk memenuhi kebutuhan pasar. Dalam perkembangannya, kesuksesan besar mulai menghampiri Sritek. Salah satunya adalah menjadi produsen seragam militer untuk NATO dan tentara Jerman pada 1994. Produksi seragam militer menjadi salah satu pilar penting bagi Sritek yang mencakup lebih dari 300.000 desain kain, termasuk 6 desain pakaian militer yang telah dipatenkan di Dirjen Haki. Dalam perjalanannya, Sritek pun berhasil menjadi pemasok utama benang berkualitas tinggi untuk pabrik tekstil di berbagai belahan dunia seperti Amerika Serikat, Tiongkok, Spanyol, Argentina, Brasil, Jepang, dan Korea Selatan. Perjalanan panjang Sritek turut menemui berbagai macam tantangan yang untungnya berhasil ditaklukkan, termasuk ketika perusahaan ini bisa selamat dari krisis moneter di tahun 1998 dan berhasil melipat gandakan pertumbuhannya sampai 8 kali lipat dibanding waktu pertama kali terintegrasi pada 1992. Pada 2012, Sritek kembali berhasil menggandakan pertumbuhan dan kinerjanya dibanding pada tahun 2008. Pada tahun-tahun berikutnya, Sritek terus menorehkan catatan prestasi yang membuat namanya kian berjaya dan dikenal hampir seluruh masyarakat Indonesia. Dikutip dari laman resmi Sritek, pada 2014, Iwan S. Lukminto menerima penghargaan sebagai Businessman of the Year dari majalah Forbes Indonesia, ya, sebagai Entrepreneur of the Year 2014 dan Ernst & Young. Kemudian pada 2015 ada beberapa capaian diraih Sritek, antara lain ekspansi Sritek melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani dan Menteri Perindustrian Saleh Husin, menerima penghargaan dari Museum Rekor Indonesia sebagai pelopor dan penyelenggara penciptaan investor saham terbesar dalam perusahaan, dan lain sebagainya, teman-teman. Nah, ini tentang capaian-capaian Sritek, dan tentu ini hanya sebagai kenangan.